Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sahabat, balik lagi dengan Fikri di channel Ayah Studio. Dan di video kali ini kita bakal bahas tentang stresor. Oke, mungkin nggak banyak yang tahu stresor itu apa, tapi ya dari kata depannya juga stres, kita mungkin udah mulai banyak yang nebak. Ya, stresor kita bakal bahas di bahasan kali ini tentang stresor, kenapa dia ada dan bagaimana memanfaatkannya. Oke, kita ngomongin stresor dulu. Yuk kita kenalan sama yang namanya stresor. Oke, apa sih stresor? Stresor secara umum adalah hal-hal yang membuat kita stres, gitu loh. Membuat apa ya? Membuat kita jadi susah, jadi dalam keadaan sulit, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak ideal, yang membuat kita jadi ya itu tadi stres, jadi stres. Gampangnya sih itu ya. Nah, apa aja sih yang jadi stresor? Banyak, banyak banget. Bisa jadi dari kalau yang lagi sekolah, ujian, bisa jadi orang tua, bisa jadi dari keluarga. Misalkan kadang ya mungkin ada yang ngalamin lagi PNK, ternyata keluarganya menentang, itu kan jadi stres. Nah, itu jadi stresor. Ada juga yang dari pekerjaan, jadi stresor. Ada yang dari pendidikan, bisa juga jadi stresor, kehidupan, pergaulan, dan lain-lain yang semuanya bisa jadi stresor dalam hidup ini. Karena ya, dan ini normal, normal banget. Kenapa normal? Karena hidup ini kan ujian. Jadi ya kalau nggak diuji ya nggak hidup gitu ya. Oke, eh, kita lanjut lagi. Nah, jadi kira-kira itu stresor. Nah, sekarang kita bahas fungsinya stresor. Fungsi stresor apa sih gitu? Nah, ini dia bagian yang banyak orang sebetulnya salah paham dan nggak tahu. Jadi adapun stresor-stresor tersebut, apakah ujian, orang tua, pekerjaan, pendidikan, semuanya sebetulnya berfungsi sebagai sebuah pijakan bagi kita untuk melangkah. Jadi stresor-stresor itu sebetulnya punya fungsi sebagai batu pijakan untuk kita melangkah lebih jauh atau lebih tinggi. Ibaratnya seperti anak tangga, kita bisa melangkah. Misal, taruhlah di sini ada ujian, kita bisa lewatin, kita makan naik ke level selanjutnya. Di sini stresor berikutnya orang tua, bisa lewatin lanjut lagi pekerjaan, bisa lewatin lanjut lagi ke pendidikan dan seterusnya. Hingga ketika kita mampu melewati stresor tersebut, maka kita akan ada di posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya, posisi yang lebih baik, posisi yang lebih kuat. Nah, itu adalah fungsi stresor. Jadi, saya rasa harusnya sampai sini paham ya. Jadi, stresor itu sebetulnya adalah batu pijakan untuk kita meloncat lebih tinggi, bukan tembok penghalang yang ada untuk menghentikan langkah kita. Nah, ini yang paling sering orang akhirnya salah. Orang menganggap stresor-stresor ini adalah sebuah tembok penghalang yang ada untuk menghentikan langkah kita, sehingga ketika kita menghadapi stresor, akhirnya kitanya berhenti, kitanya merasa ini apa ini gitu, ini nggak mungkin bisa dilewatin. Dunia mau kiamat ini, saya udah nggak berharga, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kayaknya udah nggak ada harapan dan lain-lain. Nah, ini adalah pemikiran yang salah karena sesungguhnya stresor dirancang sedemikian rupa oleh Allah untuk menjadi batu pijakan bagi kita supaya kita bisa berjalan lebih jauh atau meloncat lebih tinggi atau kita sampai ke level yang lebih tinggi. Nah, ini yang perlu dipahami. Kenapa ini perlu dipahami? Karena kalau kita nggak paham yang ini, nanti kita akan jadi bingung ketika menghadapi stresor-stresor atau masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan uh, jadinya alih-alihnya dari kita bukan menjadi kuat, akhirnya kita menganggap ini tembok penghalang dan kita putus asa ya akhirnya apa, ada yang bunuh diri, ada yang dan lain-lain. Makanya ya that's it lah gitu. Oke, kenapa saya bisa bilang bahwa stresor ini batu pijakan dan dia bukan tembok penghalang yang dirancang untuk menghentikan langkah kita? Karena Allah sendiri udah ngejamin. Jadi Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat sisa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ini ada di surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi Allah sendiri udah ngejamin bahwa Allah nggak membebani seseorang melainkan sesuai dengan sanggupannya. Berarti apapun stresor atau ujian atau masalah yang ada di hidup kita, ketika sampai di depan kita harusnya itu sesuai dengan kesanggupan kita. Ya, jadi secara defaultnya, apapun yang sudah sampai di depan kita, masalah apapun, kita sanggup menghadapinya, kita sanggup melewatinya, kita sanggup melampauinya. Nah, permasalahan gimana cara melewatinya, gimana cara melampauinya, gimana cara menghadapinya, nah itu yang jadi PR kita masing-masing untuk cari tahu dan
cari solusinya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, gimana sih cara kita bisa memanfaatkan stresor? Oke, pertama yang perlu dipahami dulu adalah pahami dan yakinkan dalam diri kita bahwa stresor itu bukan ada untuk membunuh dan menghancurkan kita, tapi dia memang dirancang sebagai sparring partner, sebagai kawan bertanding, kawan latihan kita yang nemenin kita latihan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Jadi adanya stresor itu adalah sebagai apa ya, teman perjalanan kita yang ada untuk memang ya melatih kita untuk membantu kita mencapai level atau area yang lebih tinggi lagi. Nah, kedua, lakukan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi stresor agar keberadaannya bisa jadi manfaat, bukan malah jadi mudarat. Nah, jadi harus tepat dulu langkahnya supaya si stresor ini bisa kita manfaatkan. Karena kalau salah langkah ya akhirnya nggak jadi manfaat, malah jadi mudarat. Ibarat sebuah tools kayak pisau. Pisau itu kalau kita bisa pakainya, kita akan pakai itu untuk masak. Kita bisa bikin masakan yang enak dengan perantara si pisau ini. Tapi dengan perantara pisau yang sama, kita bisa melakukan kejahatan, kita bisa nodong, kita bisa bunuh, kita bisa mencabut, mengambil nyawa orang, membuat anak orang jadi yatim, dan lain-lain dengan perantara satu tools yang sama. Jadi langkahnya harus tepat ketika menghadapi stresor atau ujian-ujian ini supaya dia bisa jadi manfaat, bukan jadi mudarat. Nah, yang ketiga yang perlu dipahami banget adalah bahwa gimana supaya stresor ini bisa jadi manfaat, kitanya harus sabar dan terus berlatih. Jadi berlatih apa? Berlatih untuk menghadapi stresor-stresor atau ujian-ujian yang ada dalam hidup kita supaya ini bisa jadi manfaat buat kita, bukan malah jadi mudarat. Nah, oke, di sini ada 10 langkah tepat dalam menghadapi stresor yang saya ambil dari bukunya ini nih. Nah, yang pertama adalah lakukan yang benar walaupun sulit. Yang kedua, menikmati dan bersyukur terhadap apa yang dimiliki. Yang ketiga, membiasakan diri untuk berbagi. Jadi, jadilah pemberi bukan penerima. Yang keempat, berpikir dan berzikir. Yang kelima, biasakan bekerja sama, tolong menolong, dan win-win. Jadi kalau bekerja sama itu ya win-win, jangan mau win sendiri aja. Nah, terusnya keenam ya, belajar melihat hikmah dari setiap kejadian. Jadi ini harus dilatih semua nih. Ketujuh, biasakan berpikir bereaksi positif meskipun terhadap aksi yang negatif. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah aksi yang negatif dari orang lain atau dari apapun itu, maka kita harus berlatih untuk gimana caranya kita memiliki reaksi yang positif. Dan ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebaikan dari stresor-stresor yang akan mampir di hidup kita. Nah, yang kedelapan adalah sebar kasih sayang seluas-luasnya. Yang kesembilan, bersihkan hati dari sampah pergaulan. Yang kesepuluh, marah hanya untuk mendidik. Ini penting nih. Ini yang biasanya kita kalah nih di sini. Kenapa kalah? Karena memang susah. Marah hanya untuk mendidik sebagai tugas, bukan pelampiasan emosi. Nah, biasanya kita kan ketika marah itu maunya, wah, semua emosi dikeluarin. Padahal itu yang bakal jadi masalah buat kita sendiri pada akhirnya nanti gitu. Nah, ini 10 langkah tepat dalam menghadapi stresor. Gimana detailnya nanti akan saya bahas di video-video selanjutnya, tapi kita masuk dulu ke 10 langkah yang tidak tepat, yang 10 hal yang jangan kalau kita menghadapi stresor, jangan sampai kita lakukan. Yang pertama, jangan pernah pilih yang enak walaupun salah. Jadi kalau enak tapi salah jangan diambil. Terusnya kedua, jangan menempatkan keinginan dan tuntutan di luar batas jangkauan. Yang ketiga, jangan pelit dan jangan jadi orang yang tidak mau peduli. Yang keempat, jangan berhenti berpikir dan berzikir. Yang kelima, jangan suka one man show lah. Yang keenam, jangan matikan kreativitas spiritual. Yang ketujuh, jangan membalas aksi negatif dengan reaksi negatif, apalagi berlebihan. Jadi kalau aksinya negatif, kita balasnya dengan reaksi yang negatif, apalagi berlebihan, ya that's bad. Nah, yang kedelapan, jangan hanya memikirkan diri sendiri. Yang kesembilan, jangan mengumpulkan sampah pergaulan. Jadi sampah-sampah itu ya dibuang lah ya, jangan dikumpulkan. Dan yang ke-10, jangan suka mengumbar nafsu amarah. Nah, itu adalah 10 jangan ketika menghadapi stresor. So, apa yang harus dilakukan ketika sudah tahu bahwa stresor sebetulnya adalah sebuah platform, sebuah sarana, sebuah sparring partner untuk kita berlatih dan mencapai level yang lebih tinggi, maka yang dilakukan adalah keep calm and keep exercise. Terus latihan. Karena kemampuan menghadapi dan memanfaatkan stresor untuk melompat lebih tinggi hanya bisa didapat melalui latihan yang terus-menerus.
it's a skill after all. Oke, so itu dulu dari saya. Mudah-mudahan sharing tentang stressor ini bisa jadi manfaat buat semuanya. Saya Fikri undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.